biar Mas Roni ngepas, Mas Rio ngepaskan yang harus dipaskan dulu. Alhamdulillah. Ya saya tak ngeliatin teman-teman saya satu-satu ini loh. Dilihatin dulu. Ya tuh Bu Hajah baru datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy New Year. Selamat tahun baru 1441 Hijriah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat fi taatillah, amin. Dan kelak wafat dengan husnul khatimah, amin. Kita lanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad, duhai anakku. Kita sampai masalah siapa yang umurnya 40 tahun, kebaikannya belum bisa mengalahkan keburukan, maka siap-siap dia masuk neraka. Nah ini katanya Imam Ghazali, wa fi hadhihi, dalam hadis ini ya sudah cukup nasihat buat orang yang punya ilmu. Maknanya apa? Umur 40 tahun kok kebaikannya belum mengalahkan keburukan, masuk neraka. Artinya sudah umur 40 tahun ke atas, yang dipikir kok maksiat terus nih. Yang dipikir maksiat terus, gak mikir untuk memperbaiki yang sudah lewat. Lantas amalan apa yang bagus untuk orang yang umurnya 40 tahun ke atas? Dulu para habaib itu membagi amalan berdasarkan umur. Kalau umurnya itu di bawah 40 tahun, belajar dan mengajar. Tapi kalau udah 40 tahun ke atas, serahkan tongkat mengajar itu estafet kepada yang usianya di bawah 40 tahun. Terus yang 40 tahun ke atas gimana? Ibadahnya perbanyak sholat malam, perbanyak zikir, perbanyak sodakoh. Ya. Nah zikirnya apa? Ya buat ibu-ibu kalau dikasih zikir yang berat-berat repot. Dikasih zikir yang gampang, sholawat. Ya dikasih sholawat. Sholawat itu kan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa usia 40 tahun ke atas diperintahkan banyak-banyak sholawat? Karena siapa yang sholawatnya sekali itu diterima oleh Allah Ta'ala, diberi 10 rahmat. Berarti cukup itu, buat nambal yang kurang-kurang selama puluhan tahun sudah cukup. Kalau rajin sholawat. Kemudian sodakoh. Kenapa sedekah? Karena sedekah itu multi manfaat. Manfaatnya macam-macam. Satu, hajat mau kabul, sodakoh. Pengen tertolak dari bencana, sodakoh. Itu kan ya. Kemudian pengen didoakan orang lain, sodakoh. Kita kalau sedekah itu sama orang, nanti orangnya senang. Kita tidak tahu dia di rumah doakan kita itu. Contohnya ibu kalau belanja kembaliannya nggak pernah diambil, itu kan sodakoh. Belanja 10.000, uangnya 100.000. Terus ibu bilang kembaliannya ambil gitu, itu namanya sodakoh. Saya yakin ibu pulang orangnya kan cerita sama warung sebelah gitu ya. Wah ibu yang satu itu kalau belanja kembaliannya nggak pernah diambil. Mudah-mudahan awet dawa umur gitu. Nah gara-gara siapa? Doanya orang yang disedekahi. Ini meskipun sedekahnya nggak ikhlas, tetap doanya kabul. Walaupun tadinya pencitraan tuh, nawaitu pencitraan. Bahasa syariatnya riya, bahasa Indonesianya pencitraan gitu. Nah niatnya pencitraan, dengan sedekah itu dia nggak dapat pahala, wong niatnya bukan lillahi ta'ala, sedekahnya nggak dapat pahala. Tapi doanya orang yang mendoakan dia karena hasil sedekahnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kehebatannya sedekah, ya sedekah.
Terus apalagi sholat malam. Nah, sholat malam itu buat ibu-ibu dan bapak-bapak usia 40 tahun ke atas lebih mudah daripada yang usianya seperti saya 14 tahun. Iya, ditambah 30 gitu kan ya. Tambahnya nggak usah dibahas. 14 tahun. Usia masih di bawah 40 tahun itu mau sholat malam cenderung susah. Kenapa? 40 tahun ke bawah itu doyan tidur. Ya, kalau tidur maksudnya bangunnya susah. Walaupun orangnya suka melek, tapi doyan tidur. Kalau tidur susah bangun. 40 tahun ke atas itu kalau tidur susah nyenyak. Kalau tidur susah nyenyak. Ada saja misalnya klepnya kendor. Paham ya Bu ya? Paham, kerannya kendor, paham ya? Ya. Ya, mau ndak mau kan dia ngelilir kata orang Jawa ya. Bangun tengah malam ke toilet karena kerannya kan kendor, bukan kerannya toilet, kerannya dia. Bahasa kasarnya beseran gitu ya. Itu kasar. Halusnya kerannya kendor. Belum lagi nggak ada sebab-sebab itu. Semakin tua itu semakin dibuat tidurnya tidak pulas. Mungkin nyenyak tapi nggak pulas. 1 jam bangun. 1 jam bangun. Artinya sebab-sebab untuk tahajud dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini umur 40 tahun ke atas tahajud, tidak istighfar, tidak sholawat, tidak sedekah, tidak ngerasani kenceng. Ya, ngerasani kenceng. Gunjing orang, caci maki semakin tajam. Lah yang model begini berarti nekat, nekat. Nah kalau nekat, Nabi yang ngomong SAW, silahkan ambil tempatmu di neraka. Kalau kamu nantang kok, gak tiba neraka aku. Saya gak takut neraka. Monggo kerso, silahkan ambil tempatmu di neraka. Kurang lebih seperti itu. Kemudian Imam Ghazali berkata, ayyuhal walad, an-nasihatu sahal, wal muskilu qabuluha. Wahai anakku, nasihat itu mudah disampaikan. Siapapun bisa ngasih nasihat, apalagi sekedar share. Paling gampang itu. Share, ya kan ya. Gampang itu ya, nasihat. Kalau ngomong kan susah kita. Tapi kalau nge-share itu mudah. Tulisan tinggal copy paste, share. Bahkan update status. Ya, buat nasihat itu mudah. Qabuluha wal muskil qabuluha. Tapi untuk menerima nasihat itu masalah lain. Agak rumit bab terima nasihat itu. Contoh, istri dinasehati suami. Gampang terima atau cenderung berontak? Gampang terima atau cenderung berontak? Walaupun nasihatnya suami benar. Misal, ibu lagi rodok males sholat isya, rodok males, wajar namanya manusia. Suami ngingatkan, isya jangan tidur dulu, nanti kebablasan hilang, isya. Maka istri ini kadang muncul menerima nasihat yang benar ini susah. Jawab, awakmu yang ngono urung sholat kok gaya, kamu belum sholat kok gaya. Nah ini qabuluha wal muskil qabuluha. Terima nasihat itu susah, tidak gampang. Hanya orang-orang yang rendah hatinya, yang nggak punya kesombongan, ya nggak terpengaruh oleh egonya, hawanya, itu yang nanti mudah menerima nasihat. Belum ngamalkan loh ini, baru qabuluha, menerima. Ya dia benar, iya ya kamu betul, dia benar, diterima itu susah. Masalah yang kedua mengamalkannya lebih susah lagi. Menerimanya susah, ngamalkannya juga susah. Li'annaha fi madzaki muttabi'il hawamur. Karena yang namanya nasihat buat orang yang mengikuti hawanya itu pahit. Hawa itu apa? Beda sama nafsu. Nafsu itu kendaraan. Nafsu itu keinginan. Pengen makan, pengen tidur, ya, pengen punya pasangan hidup, pengen matanya melihat pemandangan. Itu namanya nafsu. Nafsu itu dikendalikan biar dia bisa membawa kita kepada kebaikan. Pengen makan, bagus, ojo akeh-akeh, kan begitu ya. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Ya, jangan semua untuk makan. Boleh, bagus-bagus saja.
pengen punya pasangan, bagus. Perempuan punya pasangan satu, oke. Lah perempuan pasangan 5 kan medeni. Nafsu itu, poliandri ya, poliandri. Laki-laki punya pasangan satu, bagus. Dia pengen 4 boleh, tapi dia pasangannya 20, ngeri. Ini bukan lagi poligami, ini apa ini? Sembuh apa jenenge itu ya? Sudah pol-polan, itu namanya nafsu yang tidak terkendalikan. Nah, cari duit nafsu bagus, ya kerja cari duit nafsu bagus. Tapi kalau sampai lupa sholat, ya dia lupa sholat, lupa bermain dengan anak sama istrinya, lupa keluarga, lupa, jadinya enggak bagus. Itu nafsu yang lepas, enggak terkendalikan. Tapi kalau urusannya nasihat, enggak ada urusannya sama nafsu. Nasihat itu urusannya sama hawa. Kalau Indonesia kan hawa nafsu, kita enggak pernah diajarin bedakan hawa sama nafsu. Sore hari ini mau saya ajari bedanya hawa sama nafsu. Kalau hawa itu apa? Rasa tidak mau dikalahkan, itu hawa. Moh kalah. Ini ibu-ibu banget nih. Moh kalah. Hawa itu rasa tidak mau dikalahkan. Bahasa Inggrisnya di Indonesia kan ego. Orangnya disebut punya sifat egois, mau menang sendiri. Betul kan? Mau menang sendiri, egonya kuat ya, egonya kuat. Ini berarti hawanya kuat. Memang hawa ini penyakit yang paling susah disembuhkan. Penyakit yang paling susah disembuhkan. Kalau ibu-ibu enggak punya penyakit ini, itu rezeki yang luar biasa. Kekayaan ratusan triliun, ribuan triliun, ya. Ribuan triliun itu tidak sebanding dengan orang yang sehat, enggak punya sakit hawa. Sebab orang ini kalau udah punya sakit hawa di bidang apapun bencana. Ustadz punya hawa besar, ngeri. Dia nggak terima ada ustadz yang orang lain yang lebih tenar. Dia nggak terima ada guru lain yang lebih dipandang. Dia akan gunakan ilmunya untuk mencela, mencaci, memaki, menjatuhkan orang lain. Penguasa punya hawa, ngeri. Nggak ada yang boleh melawan keinginannya, ngelawan sikat. Ya, makanya jadi negara yang nindas negara lain, ngeri ini. Kalau hawanya kuat. Istri punya hawa kuat, Masya Allah, wangel ditandani. Susah, karena maunya menang sendiri, berarti suaminya harus kalah. Suaminya gak boleh menang. Bayangkan itu ya, sopir harus kalah sama penumpang. Ya, kira-kira bisa sampai tujuan enggak itu? Repot ya, mau sampai repot ya, sampai tapi tujuannya penumpang ya, bukan tujuannya sopir ini. Kadang nggak sesuai aturan yang berlaku karena hawa, rasa tidak mau dikalahkan. Kata Imam Ghazali, li'annaha fi madzaki muttabi'il hawa mur. Karena nasihat itu buat orang yang mengikuti egonya, mengikuti rasa tidak mau dikalahkannya. Untuk menerima nasihat itu pahitnya luar biasa. Pahit. Ya Bu ya, pengalaman toh? Kok nggak jawab kenapa ini? Pahit loh ya, pahit. Misal gini, ibu jamaah Majelis Ar-Raudhah, tiap Rebo datang ke sini. Misal, cuman misal ya. Terus pas acara pengajian Rebo Majelis Ar-Raudhah, tiba-tiba panitia ngomong, ibu-ibu ya, ibu-ibu di luar saja, ini ada tamu penting, dilarang masuk. Ngajinya di luar sana. Kira-kira timang apa rodok berontak? Yang ngomong sapa? Saya ngomong sapa? Panitia ini orang genah iki. Panitia enggak bener nih. Dia enggak merasa enggak layak. Saya kok dibegitukan. Saya ini sudah aktif sejak kamu belum ada di sini. Kamu siapa ini ya? Mulai muncul hawanya. Hawanya muncul. Buat orang-orang yang ngikuti hawa. Beda orang yang ngikuti syariat. Almarhum Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi itu punya pengalaman menarik. Beliau datang di majelis maulid di Jakarta zaman dahulu kala ya. Waktu beliau masih muda datang majelis maulid di Jakarta. Nah, yang jadi masalah yang di depan tuh orang-orang tua semua, pembesar-pembesar, ulama-ulama yang sekelas ayahnya Habib Anis.
Lah ini Habib Anis kan ayahnya udah meninggal, jadi beliau melanjutkan ayahnya biasa datang kemana, beliau datang. Itu anak yang birrul walidain. Nah karena lihat di depan tua semua, tokoh-tokoh masyarakat, maka beliau duduk itu di soft kedua. Ngadep ke pimpinan majelis. Datang orang yang hadir majelis, lihat Habib Anis duduk, diusir. Haji, mundur, haji, mundur gitu ya. Haji mundur. Padahal Habib Anis itu punya tugas nanti terakhir mimpin doa. Berarti kan pangkatnya paling tinggi, mimpin doa. Tapi disuruh mundur, haji, bahkan dipanggilnya haji, bukan Habib loh ya. Bukan Habib, haji mundur, haji mundur. Beliau ya nyantai, mundur, ya mundur, enggak terus ngomong, kamu enggak tahu siapa saya. Keseng dongani awakmu aku loh ya. Kamu yang mundur, bukan begitu. Itu namanya hawa, namanya ego. Lawang belakang tempatnya kosong, ya beliau mundur. Beliau mundur. Nah ketika pas gilirannya doa, sama yang mimpin majelis dipanggil. Ayo, Anis sini, baca doa. Beliau maju, baca doa. Lah yang ngomong haji mundur, kaget loh. Ternyata hajinya yang mimpin doa gitu ya. Ternyata hajinya yang mimpin doa. Nah ini orang yang bisa mengalahkan hawa. Tidak mungkin bisa jadi wali kelas berat sebelum bisa menyingkirkan hawa. Enggak mungkin, sebab wali itu dapat amanat banyak. Bayangkan wali punya doa mustajab. Punya doa mustajab. Terus dilecehkan, disakiti, keluar hawanya. Wah, doanya mesti ngeri-ngeri. Allahumma remukna, Allahumma. Ngeri toh ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya hawa harus dikalahkan. Kalau nafsu kan cuma dikendalikan, kalau hawa harus disingkirkan. Bahaya, itu ego. Yahwi bisahibih. Hawa itu akan membuat orang yang megang hawa akan jatuh sejatuh-jatuhnya ke derajat yang rendah di dunia maupun di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Idzil manahi mahbuatun fi qulubihim. Dan orang-orang yang memang terpengaruh sama hawanya itu salah satu kesenangannya melakukan yang dilarang. Iya, mahbubah, senang itu. Kalau melakukan yang dilarang itu senang. Alal khususi man kana talibul ilm ar-rasmi. Nah, terkhusus ini orang-orang ini justru yang kena penyakit nih ya. Imam Ghazali bilang, orang yang cari ilmu ar-rasmi, ilmu yang sifatnya cuman gambaran. Maksudnya gambaran apa? Begini. Ilmu itu ada ilmu di dalam, di hati. Ada ilmu di luar, cara sholat, cara puasa, cara zakat, cara haji, cara tadi, itu namanya ilmu yang sifatnya cuma gambar-gambar tok. Gambar, gak ada rohnya, gak ada rohnya. Rohnya ilmu itu di dalam. Nah orang yang hobinya cuma belajar gambar saja tadi itu, ngapalkan, ya memang harus belajar ya, syarat sahnya sholat, syarat sahnya wudhu, yang batalkan sholat, ya. Kemudian ngapalkan A sampai Z, itu katanya Imam Ghazali, mustaghiya fadlin nafsi wa manakibid dunya fa innahu yahsibu anal ilma mujarrad lahu wasilah sayakunu najatuhu wa khalasuhu fih wa annahu mustaghnin anil amal wa hadza i'tiqadul falasafah. Kata Imam Ghazali, khususnya orang-orang yang cari ilmu seperti ini itu biasanya susah meninggalkan hawa. Kenapa? Karena dia menganggap orang kalau udah punya ilmu banyak seperti itu, nanti dia punya pangkat yang tinggi. Jadi nggak mau direndahkan. Punya pangkat yang tinggi, punya kemuliaan. Dia menganggap bahwasanya amal itu nggak perlu. Yang penting ilmu, amal nggak penting. Sehingga dia mengatakan bahwasannya anal ilmu mujarrad lahu wasilah sayakun najatuhu wa khalasuh. Dia anggap sekedar punya ilmu tanpa amal itu nanti akan menyebabkan dia selamat. Itu alat yang dia gunakan untuk mencapai kesuksesannya. Nah, ini yang seperti saya omongkan tadi, orangnya punya ilmu banyak, tapi hawanya kuat, ngeri, tidak mau dikalahkan, ya nggak mau dikalahkan, dikit-dikit lapor nanti. Nah dikit-dikit lapor. Ini fulan ya dicari-cari ini, gimana caranya fulan jatuh, gimana caranya fulan itu nyungsep gitu ya, gimana caranya fulan itu ketenarannya hilang, biar dia sendiri yang menang, yang punya posisi. Naudzubillah min dzalik. Wa hadza i'tiqadul falasifah. Nah, ini orang-orang filosof itu cuman kakek mikir nggak pernah amal. Nanti kalau ibu-ibu belajar falsafah itu ya, sibuk cari Tuhan.
Jadi hidupnya sibuk cari pembuktian kalau Tuhan itu ada. Sibuk cari itu Tuhan. Cuman sibuk cari Tuhan, nggak pernah amal. Lah beda kalau Islam. Islam itu nggak sibuk cari Tuhan. Kenapa? Langkah awal jadi Muslim itu sudah menemukan Tuhan. Betul toh? Apa? Langkah awal jadi Muslim mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Lengkap kita percaya Tuhan itu ada, terus guide-nya juga ada, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kan enak ya, Tuhannya ada, guide-nya ada, utusannya ada. Wes gak kakek mikir. Kalau filosof itu falsafah mikir tok. Ya Tuhan itu begini, Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini, tapi gak ketemu Tuhan. Ya gak ketemu Tuhan. Makanya cuma sibuk cari ilmu-ilmu tok, ya gelar-gelar kesarjanaan dan lain sebagainya resmi, tapi enggak butuh amal. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallahil azim la ya'lamu hadzal qadar annahu hina hasala al-ilm idh lam ya'mal bih takunu hujjatu alaih akad kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Nas'alullah afiyah wa na'udzubillah min dzalik. Nah, katanya Imam Ghazali, orang yang seperti ini cuma cari gelar tadi itu kan, dia butuh untuk ketenarannya, cari gelar, gak mau ngamalkan ilmunya. Dia gak paham bahwasannya orang yang punya ilmu tapi gak mau mengamalkan, bukan belum beramal ya. Ibu-ibu punya ilmu belum tentu ngamalkan, betul ya? Saya punya ilmu belum tentu saya amalkan semuanya. Tapi kita berusaha untuk mengamalkan, pengen bisa mengamalkan. Ini tidak termasuk yang diancam. Ini golongan yang benar, ini golongan yang baik. Golongan yang nggak benar ini memang nggak mau amal. Amal nggak penting. Sementing punya ilmu, amal nggak penting. Yang penting punya gelar. Nggak usah amal, nggak usah amal. Tenar di masyarakat, ngomong pinter, jago, ahli ngomong. Tapi amal gak ahli. Ya, giliran diajak zikir, baca tahlil 20.000 kali mundur dia. Mundur. Tapi diajak diskusi sampai subuh siap. Ya, diskusi sampai subuh sih siap. Gak ahli amal. Mujadalah. Ahlinya ahli jidal, debat. Kalau debat dia pinternya luar biasa. Seneng sama debat. Padahal Islam mengajarkan tinggalkan perdebatan. Itu ajaran Islam. Kecuali dialog ilmiah untuk pembuktian suatu kebenaran, itu lain. Itu namanya bukan perdebatan. Ini debat, senengnya debat saja. Nah, orang yang seperti ini dia nggak paham bahwasanya dia itu lebih mendapatkan ancaman. Ilmunya itu menjadi ancaman buat dia. Kamu punya ilmu kok nggak mau ngamalkan. Kalau yang bodoh kan nggak ngamalkan karena nggak punya ilmu. Nabi SAW bersabda, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah. Orang yang nanti di hari kiamat azabnya, siksanya paling berat, paling keras, alimun, orang yang punya ilmu, lam yanfa'hullahu bi ilmih. Tapi Allah tidak menjadikan ilmunya bermanfaat. Ilmunya enggak dipakai sama Allah Ta'ala. Ciri-ciri orang yang ilmunya enggak dipakai sama Allah, dia cuman pinter ngomong, cari ketenaran, dan enggak butuh amal, enggak pengen amal. Yang model begini, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau bapak ibu pengen amal, cuman masih kalah sama setan, nah itu bagus. Berarti ada perjuangan. Pengen tahajud, tapi ternyata dalam setahun bisa cuman sekali, itu pun Ramadan. Alhamdulillah. Namanya sudah berjuang untuk beramal, meskipun ya sering gagal. Ada yang ngomong, ngapain tahajud? Gak perlu tahajud saya. Yang penting saya tenar. Dia menafikan kalau amal itu penting. Yang seperti ini nggak mau amal, ini naudzubillah min dzalik. Wa ruwiya anna Junaidan qadasallahu ruhahu al-aziz ru'ya fil manam ba'da mautih faqila lah mal khabar ya Abul Qasim qala tahatil ibarat wa faniyatil isyarat wa ma nafa'ana illa raka'naha fi jawfil lail. Imam Junaid al-Baghdadi, semoga Allah memuliakan ruhnya di alam sana, setelah meninggal dunia ada orang yang mimpi ketemu beliau. Nah, hebatnya nih kalau mimpi ketemu ulama yang dibahas ilmu. Mungkin nanti kalau ibu-ibu mimpi ketemu food vlogger itu ya, yang sudah meninggal, mimpi yang dibahas bab makanan gitu ya. Kamu masuk mana? Surga. Makan apa di sana gitu. Karena hidupnya makan. Kalau ulama ini hidupnya ilmu.
Maka setelah meninggal dunia ditanya dalam mimpi yang diceritakan oleh para ulama juga, karena mimpinya ulama adalah 1/46 bagian dari kenabian. Ru'yatul mukmin itu hak, betul-betul sebuah kebenaran. Ditanya, mal khobar, kalau bahasa kita piye kabare gitu ya. Piye kabare? Gimana kabarnya di alam sono, kabarnya gimana? Katanya Imam Junaid, semua teori-teori yang kita pelajari selama hidup sama sekali nggak ngasih manfaat. Yang ngasih manfaat itu hanya beberapa rakaat yang kami lakukan di malam hari. Jadi bukan kaken teori, tapi praktek. Iya, praktek. Bukan berarti ilmu nggak manfaat, bukan ya. Tapi mau ngajari, jangan sampai kamu cuman punya ilmu tapi nggak punya amal. Makanya orang-orang ahli ilmu itu dikenal orang yang paling ahli amal. Ahli ilmu itu ahli amal. Cek semua ulamanya ahli ilmu. Pasti dia punya amal yang luar biasa. Entah sedekahnya luar biasa, entah zikirnya luar biasa, entah tahajudnya luar biasa, entah ngasih makan orangnya luar biasa. Dia orang-orang yang punya amal. Kalau nggak bisa ngamalkan semuanya, dia akan pilih amal-amal tertentu yang memang menjadi kendaraannya ke akhirat. Nah ini ndak cuman pinter teori, debat, Masya Allah, tapi bab amal mundur, ya na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, waktu menunjukkan 17.34, saatnya kajian diakhiri. Nah, sedikit tapi insya Allah barokah. Ini tadi sedikit atau banyak nih? Banyak ini, warek ya, warek. Ya. Mudah-mudahan manfaat buat saya yang bicara dan buat ibu-ibu, ya. Dan siapapun yang menonton, yuk kita belajar jadi orang yang ahli amal. Satu, yuk yang kita amalkan, jangan pernah sholat sendiri, dah. Orang ahli ilmu kok sholatnya gak jamaah itu berarti ya palsu. Memang kalau ahli ilmu sholatnya harus berjamaah. Cari jamaah, jangan pernah sholat sendiri. Kalau sampai nanti gak dapat jamaah, sholatnya sendiri, niatono kamu berjamaah, panggil jin-jin yang ada itu. Jin-jin tolong jamaah sama saya ya. Lu bisa itu ya, jadikan jin jamaahmu gitu. Jangan sampai niat sendiri, artinya saking gelonya itu enggak mau sholat sendiri. Berupayalah agar dapat jamaah. Siapa tahu nanti tengah-tengah sholat ada yang nyablek, ya jadi makmum gitu kan ya. Rampung salam noleh gak ono gitu kan. Mungkin pernah ngalami kan ya. Alhamdulillah, berarti diajak berjamaah. Hakadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.